seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Dipanggil, kita semua dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dipanggil untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Dipanggil untuk menyampaikan berita sukacita. Dipanggil untuk menyampaikan berita damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya kalau kita hidup menjadi seorang Kristiani, haruslah menjadi sosok yang dapat ditiru oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa kita dapat ditiru? Karena kita sudah terlebih dahulu meniru teladan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Kita tahu Allah kita, Tuhan kita datang ke dunia ini. Dia memberikan contoh, memberikan tiruan, memberikan teladan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya disebut Kristiani, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang ingin mengatakan bahwa Kristiani adalah pengikut Yesus Kristus, pengikut Kristus. Kita melihat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau orang yang sering mendengarkan firman Tuhan, orang yang sering membaca firman Tuhan, orang yang mau untuk berdoa di dalam kehidupannya selalu berdoa, maka dia akan mau untuk berproses menjadi orang yang mau melakukan perintah-perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Banyak contoh kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus mau untuk berbelas kasih. Ini adalah suatu tiruan bagi kita. Maka dari itu kita contoh, teladani perbuatan Tuhan Yesus di dunia ini ketika Dia berkarya di dunia ini. Kita juga harus mau untuk berbelas kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya, membutuhkan pertolongan dari kita. Tuhan Yesus juga memberikan contoh atau teladan perbuatan ketika Dia di dunia ini berkarya. Dia selalu menyatakan kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari pun kalau mengaku, bersaksi bahwa engkau adalah pengikut Yesus Kristus, seorang Kristiani, maka engkau juga harus mau untuk menyatakan kebenaran di dalam kehidupanmu. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus saja sudah mau menderita. Penderitaannya itu semua untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengorbanan Dia itu sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Maka dari itu otomatis kita pun mau untuk melakukan, meniru, meneladani Dia. Saya buat contoh Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagai orang tua, ketika kita mendidik anak-anak kita, kita pasti mau untuk berkorban bagi anak-anak kita. Kita mau untuk menderita bagi anak-anak kita. Apa alasannya kita mau untuk berkorban dan menderita buat anak-anak kita? Agar mereka hidup damai, hidup nyaman, hidup tenang, dan hidup penuh dengan sukacita. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau menderita untuk kita. Dan kita juga pasti mengingini ketika kita berkorban, ketika kita mau untuk menderita buat anak-anak kita, kita mengingini agar anak-anak kita meniru setiap teladan-teladan yang kita berikan bagi mereka. Maka dari itu Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita dan Dia sudah menderita.
Lakukanlah tugas kita Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai pengikut-pengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Menebarkan kasih, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan menyatakan kebenaran firman Tuhan dan hukum Taurat di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga tadi malam kami bisa tidur dengan nyenyak, dan kami sekarang sudah bangun dari tidur kami. Kami menghirup napas kehidupan yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang begitu menggugah iman kami Tuhan, di mana kami selama ini mungkin saja lupa bahwa kami adalah pengikut Engkau Tuhan. Sekarang Engkau mengingatkan melalui firman-Mu Tuhan, karena kami akan selalu meneladani Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami berproses untuk meniru setiap perbuatan-perbuatan Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami sudah mau untuk berproses meniru dan meladani Engkau Tuhan, maka orang-orang yang ada di sekitar kami juga Tuhan akan meniru dan meneladani kami Tuhan di dalam perbuatan kami. Sehingga termuliakanlah nama-Mu yang kudus itu. Kami sampaikan hidup kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau juga memberkati, berikan sukacita. Dan jikalau ada dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menyembuhkannya Tuhan. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, menjadi tiruanlah, karena kita sudah meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Horas.